Saya ucapkan kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, selamat Tahun Baru Hijriah 1447. Semoga tambah-tambah berkah di tahun ini. Amin. Dimudahkan rizkinya, dijauhkan balainya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita saksikan bersama dan rasakan bersama bahwa alhamdulillah setelah beliau ditakdirkan untuk memimpin desa Mandal Mekar ini sejak tahun 2019-2020, hidupnya, meriahnya, semaraknya pada memperingati atau menyambut tahun baru Muharram, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Beliau di luar kesibukan yang pontang-panting ke sana kemari, tetap memprioritaskan cuaca apa tidak jadi kendala, sehingga dirasakan ada perubahan yang signifikan untuk terutama generasi anak-anak diniyah, anak-anak sekolah bisa mengenal tahun barunya sendiri, tahun agamanya sendiri, sehingga itulah yang dirasakan warga desa Mandal Mekar. Terutama mungkin di sini yang sebagai pimpinan, beliau habis-habisan prioritas untuk mengadakan hal seperti ini. Terus saya akan tanyakan langsung kepada Pak Ku, Pak Alpi, bagaimana mensiasatinya atau mengatasinya di luar kesibukan beliau yang mungkin diabdesinya sebagai biro hukum, terus yang lain sebagainya, tapi tetap bisa sempat mengadakan hal seperti ini. Itu bagaimana gitu? Ya, alhamdulillah, Kang Roni, Pak Kepala Wilayah. Ini Kang Roni, kalau di negara itu Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah gubernur, kepala wilayah itu ya. Kalau di desa itu ya wilayah itu provinsi sama dengan. Jadi begini, kalau tadi dipertanyakan bagaimana mensiasati, sebetulnya karena niat yang kuat gitu kan, karena keinginan yang kuat, karena niat yang kuat dan tidak berpikir bahwa itu hanya sekedar sensasi, dan ini memang murni dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa saat kita sering ya terdengar para ajengan, para kiai bahwa hati-hati nanti jangan merayakan tahun baru Masehi misalnya dengan berlebihan, akhirnya tergelincir kepada kemaksiatan misalkan, akhirnya ada pemabukan, hura-hura, dansa-dansa, nyalakan kembang api dan sebagainya. Nah, saya berpikir bahwa alternatifnya apa gitu. Saat seperti kita misalkan ngelarang anak-anak main di sini, ngelarang anak-anak main gadget, tapi kita tidak pernah ngajak anak-anak bermain yang lain untuk alternatif gitu loh. Nah, jadi saya berpikir itu, makanya saat kita mau coba, harus bangga dengan agama kita karena kita punya perhitungan bulan sendiri, tahun sendiri. Ya seperti yang kita ketahui bahwa kalau Masehi kan perhitungannya bagaimana matahari mengelilingi bumi gitu kan. Nah, kalau Hijriah bagaimana bulan ya, Komariah mengitari bumi. Ya, makanya perbedaannya itu harus kita tampilkan juga di saat anak-anak atau para remaja atau siapapun itu gandrung terhadap hiburan, kesenian atau rame-rame saat tahun baru Hijriah, maka tahun baru Masehi, maka tahun Hijriah juga harus ada perimbangan untuk itu. Karena anak-anak tentu senang dengan rame-rame, dengan hiburan, dengan sesuatu yang sekiranya perayaan gitu kan. Terkesan kalau kesananya misalkan pesta lah. Nah, bagaimana alternatif anak-anak kita menyampaikan kepada anak-anak harus gandrung terhadap tahun Hijriah atau tahun Islam atau perhitungan penanggalan Islam. Sementara misalkan pada saat tahun baru Islam kita diam aja. Makanya saya tidak berpikir capek ya, karena mungkin dari pagi suara saya diskusi ini, diskusi itu, atau saya harus memberikan penyuluhan itu, penyuluhan ini. Ya, saya tetap konsen bahwa malam 1 Muharram saya harus berada di Mandala Mekar dan mengajak anak-anak serta ibu bapak semuanya gitu untuk
bergembira bersama menyambut tahun baru Islam. Begitu Pak Kepala Wilayah. Siap, terima kasih. Di samping mungkin waktu yang kita sisihkan, Paku ya, yang Paku sisihkan, yang Paku prioritaskan, di lain pihak kan ini memerlukan biaya ya, biaya yang mungkin bukan sedikit lah, sedangkan dalam anggaran itu nggak ada kan gitu, nggak ada untuk ini itu. Nah itu mungkin itu gimana ngatasi, nah dari mana kan? Saya bilang juga Seperti ketika Pak Kepala Wilayah, ya maaf ya, saya tidak bermaksud untuk misalkan ria atau saat kita punya keinginan yang kuat gitu kan. Ya alhamdulillah saya diberikan rezeki kan bukan hanya dari sini. Ya alhamdulillah di beberapa tempat saya masih mendapatkan rezeki. Saya juga di beberapa perusahaan saya sebagai biro hukum, ketua divisi hukum. Jadi adalah menyisihkan atau mungkin saya masih menangani perkara gitu dengan konsepnya walaupun tidak terlalu sering sidang dan sebagainya. Di kesibukan yang lain Allah memberikan rezeki ya sudah sepantasnya juga subsidi silang, artinya kalau kita memang punya keinginan kuat mungkin dari mana saja Allah memberikan rezeki ya sudah sepatutnya kita sisihkan gitu kan untuk syiar Islam, untuk syiar agama kita. Itulah. mungkin kalau dalam keterangan siapa yang nolong agama Allah, Ya, Allah akan tolong. Dan kalau seperti kata itu. ajengan intan suruh yang Intan suruh surkum. yang Ya, alhamdulillah. Jadi saya punya pemikiran manusia itu berpikir, berucap, bertindak tuh sesuai dengan softwarenya, sesuai dengan kerangka lunaknya gitu kan, atau perangkat lunak yang itu diisi dengan pengetahuan. Memang tidak mudah untuk membalikkan atau mengedukasi atau memberikan pemahaman atau menggiring satu budaya yang sudah lama terbiasa seperti itu gitu ya. Makanya kalau menurut saya harus ada penggalan generasi. Makanya dalam visi saya gitu kan dan misi-misi saya barangkali prioritas adalah pendidikan kesehatan. Makanya kenapa saya selalu konsen kepada anak-anak SMA, SMP atau bahkan dinia gitu. Karena barangkali umur kita itu entah sampai berapa lama lagi, nggak mungkin lama lagi Pak. Ini Pak Pulu, artinya kalaupun kita berdoa panjang umur, kan dimungkinkan saja besok lusa juga kita sudah tidak ada di permukaan bumi. Nah, saya ingin meninggalkan sesuatu gitu di desa ini bahwa anak-anak itu merasa bangga dengan agamanya. Makanya secapek apapun saya masih ngeband, saya masih nyanyi untuk anak-anak gitu kan. Sehingga ada alternatif gitu. Ketika kita bilang, mana ulah joget beri mabok, ulah dangdut anu misalkan yang seronok misalkan. Tapi kita tidak bikin alternatifnya bahwa ada musik yang mereka misalkan bisa pilih. Oh, menahan kan iya oke, tapi tidak perlu buka-buka aurat misalkan. Nah, jadi saya berharap bahwa ke depan generasi penerus di Desa Mandala Mekar terutama karena jabatan kepala desa itu kan sebenarnya terbatas oleh waktu, tidak seumur-umurnya. Makanya saya memaksimalkan pada saat saya masih punya kewenangan ini, mudah-mudahan ini nanti jadi satu catatan, jadi satu sistem. Soalnya begini ya Pak Kepala Wilayah, dulu juga kita mungkin tidak ada pengajian, tidak ada pakai kerudung semet. Tapi saat orang-orang tua juga dulu misalkan, oh Jumaah mingguan ya, misalkan Rebo, bulanan ya, muter dan sebagainya. Setelah itu jadi kebudayaan, setelah itu jadi biasa, nanti jadi budaya. Maksud saya, oh budaya pada saat saya jadi kepala desa di sini, Muharram selalu diramekan, terus anak-anak selalu disantuni, madrasah selalu diramaikan, posyandu selalu dihidupkan misalkan. Sehingga nanti siapapun nanti penggantinya, ya saya setelah tidak ada, mungkin saya meninggal dunia atau ini sistem sudah terbentuk seperti ini. Budaya baiknya itu sudah terbentuk ya. Mudah-mudahan ini jadi satu tolak atau panggal tonggak daripada kemajuan berpikir manusia, terutama generasi penerus di Mandala Mekar. Sehingga anak-anak di Mandala Mekar menjadi anak-anak yang soleha, yang soleh, yang menjadi penerus cita-cita para perjuangan para pendahulunya. Nanti akan ada yang jadi kepala desa, nanti akan ada yang jadi kepala wilayah, nanti akan ada yang jadi marbot masjid gitu kan, ada muroki, ada yang artinya kita persiapkan ya, tidak boleh juga jadi terputus kebaikan ini. Maka mungkin dengan segenap kemampuan saya bagaimana mengimbangi juga
apa zaman gitu kan. Iya. Sehingga Islam juga tidak identik dengan wah kekunoan, ke zaman dahuluan. Jadi ayo kita kemas dengan kekinian sehingga mereka bangga dengan agamanya dan nanti juga menjadi penerus perjuangan daripada agama, negara dan bangsa Indonesia pada khususnya. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Ku, Pak Sama-sama, Alfi. sama-sama. Beliau dengan setelah kita dengarkan penjelasan dari beliau, memang penuh harapan yang sangat membanggakan. Dari segi harapan ke depannya, mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan, apa yang beliau angan-angankan untuk kemajuan khususnya generasi penduduk atau masyarakat Mandala Mekar, Allah kabulkan. Amin, 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 amin. Nas'alukal ijabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal Syaratal ladzina Dan saya ucapkan kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, selamat tahun baru Hijriah 1447. Semoga tambah-tambah berkah di tahun ini. Amin. Dimudahkan rizkinya, dijauhkan balainya. Amin. Amin. Larilah dengan cepat dan jangan terlambat. Buktikanlah demi nama desa. Jalanlah jangan ragu. Ayo kita maju. Bukti kita mampu. Kita sambut hari esok dengan penuh senyuman dan penuh harapan. Berpaculah dengan cepat, berpikir dengan cepat. Wilujeng sumping samwai Salamullah ala toha rasulillah. Alhamdulillah sumping. Alhamdulillah. Selamat sadayana. Tahun baru naon? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayeuna upami tos engke di pareumah. Allahu Akbar. Ituna amparkeun caraling sadaya nya. Bayangkeun orang teh nuju hijrah di Mekah ka Madinah disambut ku para ansor nya. Ieu teh muhajir nu meh saruping. Beuteung cibeureup, numpun cinangsi, numpun ciweur, sumping jangan semangat eta.